Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Nuraini dengan NIM 43219010183, mahasiswa akuntansi S1 Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi perubahan harga. Apa sih definisi akuntansi perubahan harga? Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Adapun akuntansi perubahan harga itu sendiri adalah bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Dasar bagi penyajian laporan keuangan itu memiliki tujuan umum, yaitu agar dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi, yang sekarang terdapat pada PSAK nomor 63. Di sini terdapat 3 jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama yaitu perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan faktor ekonomi, seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum, atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu, misalnya minyak bumi, emas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai perubahan harga spesifik, di mana perubahan ini mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama perubahan selera konsumer, yang kedua perubahan teknologi di bidang teknik industri, yang ketiga spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis perubahan harga relatif, di mana perubahan ini mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya, dalam perubahan harga ada istilah-istilah mengenai pos-pos moneter dan non-moneter. Yang pertama kita akan membahas mengenai pos-pos moneter, di mana pos-pos moneter ini terdiri dari 2, yaitu aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang, dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kemudian, kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Adapun implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter, yaitu berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pos-pos non-moneter, di mana di sini pos-pos non-moneter terdiri dari aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Adapun implikasi perubahan harga terhadap pos-pos non-moneter, yaitu terjadinya perbedaan nilai tukar atau exchange value antara saat-saat pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat mereka diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Selanjutnya kita akan mengenai standar akuntansi perubahan harga, di mana pada April tahun 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK-IAI menerbitkan PSAK nomor 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK nomor 63 memiliki tanggal efektif yaitu 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Dalam PSAK nomor 63,
tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. PSAK 63 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika terjadi tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. PSAK 63 diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kondisi krisis, di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan pelaporan keuangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan biaya menurut PSAK nomor 63, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pos-pos laporan posisi keuangan, seluruh pos disajikan kembali seperti dalam kasus laporan keuangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan biaya historis, kecuali pos-pos yang dinyatakan pada biaya kini, tidak perlu disajikan kembali karena pos-pos tersebut telah dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, seluruh pos laporan laba rugi komprehensif harus disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan indeks harga umum. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian posisi moneter neto termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. Yang keempat, laporan keuangan yang disajikan kembali karena hiperinflasi dapat menimbulkan selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak. Maka dapat timbul aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Entitas perlu menerapkan PSAK nomor 46 pajak penghasilan bila hal ini terjadi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persyaratan pengungkapan, di mana dalam PSAK nomor 63 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini. Yang ketiga, nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan serta perpindahan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.